absen terlebih dahulu ya. Ini banyak yang sakit ya. Kita doakan semoga teman-teman yang sakit cepat pada sembuh, diangkat penyakitnya. Amin ya Allah. Amin. Oke, sebelum masuk ke materi, kita explaining dulu supaya apa yang ditransfer itu tentang ilmu pembelajaran pendidikan agama Islam bisa masuk ke kalian. SDG-nya cukup berapa? Cuma tepuk aja. Nih, kalau tepuk satu ibu kuliah tepuk satu, oke. Tepuk dua, tepuk satu, yes. Tepuk dua, oke. Tepuk tiga, semangat. Tepuk empat, tepuk satu, yes. Tepuk satu, jangan ya, tepuk satu, tepuk dua, oke. Tepuk dua, oke. Tepuk dua, oke. Tepuk tiga, semangat. Tepuk tiga, semangat. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu tentang tarikh Islam. Kemarin kan kita membahas tentang strategi dakwah di Indonesia, sekarang tentang prinsipnya. Jadi ketika kita ingin berdakwah itu mempunyai prinsip. Kemarin strategi, sekarang prinsip. Jadi supaya kalian itu mengetahui bahwasannya para mubaligh, para penyebar agama Islam di Indonesia ini mempunyai strategi dan prinsip, dan kalian wajib untuk mengetahuinya, bisa menjadi pelajaran untuk kalian semua. Ya, itu tujuan pembelajarannya. Dan untuk persepsinya, kemarin kita membahas tentang apa? Strategi apa? Strategi dakwah. Ada berapa strateginya? Satu, asesmen dulu ya sebelum pembelajaran. Kalian tahu nggak tadi yang pernah boleh sebutkan satu-satu nih Mas ini? Strategi dakwah. Strategi dakwah di Indonesia itu ada 6 poin. Satu apa? Ya. Yang kedua? Terus? Ya udah, nggak apa-apa. Berarti kemarin materi yang disampaikan belum sampai ya ke kalian. Nih, direview kembali. Satu itu pernikahan atau perdagangan dulu. Perdagangan, yang kedua pernikahan, yang ketiga pendidikan.
Ya, ditulis strategi dakwah di Indonesia. Ditulis nih laki-laki yang dijawab, yang ditanya tapi nggak bisa jawab nih. Yang pertama perdagangan, yang kedua perikanan, yang ketiga pendidikan, yang keempat politik, yang kelima kesenian. Ya, boleh ya, boleh kan? Ini strategi dakwah. Oke, sesuai dengan tugas yang kemarin, poin-poin yang sudah dikasih tahu oleh sekretnya kemarin yang WD-nya atau sekretnya, poin-poin yang sudah disebarkan per kelompok dan membuat yang pertama perdagangan. Pada awal itu sarana yang digunakan oleh para pendakwah atau ulama dalam proses Islamisasi di Indonesia yang melalui jalur perdagangan. Nah, hal tersebut dapat diketahui melalui adanya. Oke, jika ada pertanyaan silakan. Kan dari strategi yang kalian jelasin tuh ya. Kebanyakannya dari zaman dulu kan. Nah, kalau misalnya gimana cara strategi di zaman sekarangnya nih di masa Gen Z sama masa di zaman apa sih di masa Gen Z sama generasi yang udah tua yang dimana kan mereka cara pandangnya tuh beda-beda gitu. Gimana cara apa di generasi muda? Iya, maksudnya di generasi yang sekarang di Gen Z. Banyak kayak media sosial gitu kan, BNG, YouTube atau apa gitu. Nah, kita juga bisa dimanfaatkan kayak melakukan kajian online secara live streaming atau kajian juga. Presentasinya tuh strategi dan perkembangan, ya kan? Perkembangan sama Indonesia. Tadi kan kalian dijelasinnya cuma sekedar strategi, ada yang strategi. Nah, kira-kira menurut kalian tuh perkembangan dari yang kalian udah dengerin itu dengan strategi, perkembangannya tuh kayak gimana gitu? Fase-fase itu perkembangan yang dari nol kayak gimana sampai sekarang sampai kayak gitu. Perkembangan di Indonesia kayak gitu. Hasilnya bagaimana pada zaman sekarang yang sudah yang sudah disebarkan oleh para dai, para mubaligh tersebut yang sudah dicapai lah, intinya mereka tuh udah goal kan menyebarkan agama Islam di Indonesia ini. Kondisinya bagaimana pada saat sekarang yang mungkin ditanyakan oleh paham kan?
perkembangannya. Nah, kita kan bisa lihat bahwasanya negara Indonesia ini negara Islam terbesar di Asia sedunia juga. Sudah kelihatan bahwasanya berhasil kan, walaupun ada beberapa minoritas agama lain di Indonesia tapi sedikit, mayoritas kan Islam. Inilah hasil dari strategi-strategi yang dipakai oleh para dai, para mubaligh, dan para wali songo tersebut yang menyebarkan agama Islam di Indonesia. Dan hasilnya itu menjadi negara Islam yang besar. Jadi bukan dari internasional. Bisa dipahami kan? Kasih tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama itu ada presiden dulu, presidennya ada presiden Bang dulu. Yang kedua presiden Muhammad Alamin, yang ketiga presiden Musa, yang keempat presiden juga kebenaran yang hakiki, dan yang kelima presiden teladan. Yang pertama presiden keseimbangan, artinya di samping para dai mendakwahkan ajaran Islam kepada masyarakat sebagai upaya untuk memperoleh kebahagiaan akhir juga sampai berdagang sebagai upaya untuk naik. Dari Allah SWT sehingga Nabi Muhammad SAW tidak pernah menambah atau mengurangi isi ajaran Islam itu kecuali sesuai yang ada di dalam kitab suci Al-Quran. Yang terakhir ada prinsip keteladanan. Umat Islam mempelajari dan mengamalkan ajaran Islam sesuai dengan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan cara umat Islam dalam mengamalkan ajaran Islam dengan model pengamalan selain dari Islam, karena Ibu Muhammad merupakan satu-satunya teladan terbaik bagi umat Islam. Silakan yang mau tanya. Mau bertanya terkait prinsip strategi apa ya? Prinsipnya kalau di Indonesia tadi ada berapa poin? Ada 5 poin. Ada perkembangan minim dan tidak memaksa. Boleh nih dari kelompok barisan sini nih, belum ada yang bertanya. Ayo pasif banget, ambil dong. Ya, boleh. Nah, kalau prinsip kan berarti pegangan buat diri sendiri gitu. Nah, mau tahu kalau prinsip apa sih dari semua prinsip itu tuh di dalam diri kalian tuh apa gitu loh? Tindakan yang dilakuinnya tuh. Nah, ya, ya. Jadi saya tuh juga prinsip. Ini sulit. Jadi saya tuh pegang prinsip keseimbangan. Jadi ya nggak memikirkan dia banget, nggak memikirkan banget. Ya, pokoknya seimbang lah. Tinggal aja. Jadi prinsip yang mendapatkan fikih. Jadi ada suatu perusahaan sikapnya dia. Jadi itu menggunakan itu walaupun dimatanya salah di fikih. Itu adalah menggunakan fikih. Jadi menggunakan suatu kata tapi akan salah, baru menggunakan suatu kata itu dia baik. Boleh sekali. Nah, kedua adalah prinsip keteladanan. Prinsip keteladanan berarti kan sama kayak jadi antara kita memuji Tuhan Allah Subhanahu dan kita mencari ilmu atau apa ya istilah dirinya tuh. Jadi kalau kata orang enggak
dunia itu bukan membuat dunia, jadi kayak mengingatkan sebagai perangkat masalahnya itu satu dunia itu langsung beribadah semua, nggak ada yang berniaga, berdagang, sekolah, belajar itu nggak ada. Nah kita itu jangan bisa apa. Nah dari itu biasanya apa bang kerja ya bosan lah, jadi beribadah semua, nggak ada. Kalau bukan ya, kalau bukan bang, ya, habis saya bang, saya harus saya bang. Jadi kalau saya bingung, kalau saya bagaimana bisa pada Allah masalah ya, Allah agak dipindahkan terus benar. Tidak manusia berubah terus nggak berniaga, nggak ada juga pikiran atau bagaimanapun. Jadi hidup itu harusnya malah beranak, nah ya dunia dia. Dan saya mau bahas yang halal, ayatnya seperti enak, kesalahan, untuk kemudian sanksinya ada pada saat itu bisa dari yang selainnya jadi yang selain itu kan bisa berbicara dengan berbagai makhluk ya makhluk binatang maupun yang tidak kelihatan bang sajid bang syaiton pada saat itu kan Nabi Muhammad itu Nabi Sulaiman itu ingin sekali manusia itu beribadah kepada Allah. Kalau Nabi Sulaiman kan hidupnya sebelum Nabi Muhammad karena Nabi Sulaiman itu mereka itu sholatnya bukan Allah jadi sholatnya itu seperti yang ada dalam Al-Quran mereka itu menganut agama Allah agama Islam tapi yakin dalam hati bahwasanya Tuhan yang hanya Allah itu ibadah mereka ada zaman itu maka ingin sekali semua makhluk semua manusia itu beribadah pada Allah meyakini adanya Allah tidak Tuhan selain Allah. Jadi Nabi Sulaiman itu berinisiatif ya Allah aku ingin doa kepada Allah aku ingin semua ciptaan itu beribadah dulu. Nah pada saat itu orang hanya orang nabi ya pasti kan boleh. Nah pada saat itu orang-orang yang berdagang orang-orang yang bersosial intinya yang seperti ini semua nggak ada yang dagang nggak ada yang bersosialisasi aktivitas lah supaya bagaimana semua nangis mengingat Allah ada masa Tuhan kayak gitu. Nah jadi kan sepi itu di dunia itu di dunia itu sepi dan sepi. Nah pada saat itu sekarang pada di cangcang KB pada di musnahkan. Nah cangcang apa ya kan itu gak balance pada kan manusia itu kan harus makan butuh biologis nafsu makan nggak ada semua tidak ada pernikahan tidak ada keinginan akhirnya ibadah Allah saja kebutuhan mereka seperti makan minum dagang dan lain sebagainya jadi penuhi jadi nggak balance dasar juga ya udah pada saat itu Nabi Sulaiman itu terbalik pikirannya udah berapa dan itu saat ini karena dari itu masih ada Nabi Sulaiman bukan Nabi saya ada yang bertanya lagi? Boleh masih jelas? Jadi kesimpulannya itu Bapak tuh ada 5 pertama yang tadi sama dulu mengambil alih dan menunjukkan kebenaran hakiki dan keseimbangan. Oke, terima kasih atas buat kelompok. Dari kami kalau maaf Waalaikumsalam. Silakannya sebentar. Ibu aku ngambil untuk yang sudah mengerjakan dan sudah presentasi. Tepuk tangan untuk kita semua. Hebat loh. Kalian udah bisa ya. Kan saya udah tahu ya. Anak SMA udah bisa presentasi tapi ketika di dunia nggak kaget karena udah jauh beda presentasi di dunia itu cuman mungkin retorikanya lebih ditingkatkan lagi yaitu evaluasi dari saya. Sekarang kita refleksi untuk pembelajaran pada siang hari ini bagaimana biasa aja tegang lega sudah mengatakan tugas apa bagaimana sedikit menepi. sebenarnya pembelajaran itu biasanya nonton ya apabila kalau next time kita nonton Oke. Bilal. kan disiapin dong.
Karena satu pertemuan lagi di terakhir ini berarti ya sekarang udah 2 kali ya Teh. Iya. Dan insya Allah satu lagi pertemuan kita mengajar. Tapi ada yang belum presentasi ya? Ya. Iwan dulu buat sampai presentasi. Yang belum presentasi sampai Judian ya. Gitu. Siap. Nanti kalau udah selesai minggu depannya kita nonton. Siap. Ya, kelas IPS 1 filmnya bila berapa? Ya. Yang Benar, benar. Oke, baik. Saya tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.